Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kepada beliau Dr. Hades Kiai Haji Ahyani MSI selaku pengisi kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah pada sore kali ini, yaitu pada hari Ahad Pahing 25 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 April 2023. Yang tak lupa juga yang kami hormati kepada seluruh pendengar Radio Dais dimanapun berada dan juga pemirsa MAJT TV yang kami sayangi. Sebelum kita mulai kajian pada sore kali ini, mari kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita pada Ramadan ke-25 masih diberi rasa syukur menjalani Ramadan. Kemudian sholawat serta salam dari Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak nanti. Baik, mari kita ikuti kajian bersama pada sore kali ini dengan tema zakat dan pemberdayaan umat. Kepada beliau Dr. Hades Kiai Haji Ahyani MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan MAJT TV yang berbahagia. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya kita sehat walafiat. Wabil khusus kita sore hari ini sedang memasuki hari yang ke-25. Kita tentu berdoa mudah-mudahan 24 hari yang lalu sudah kita jalani puasa ini, Allah menerima segala amal ibadah kita, amin Allahumma amin. Dan puasa yang akan kita lakukan, kita jalani sisa dari Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan dengan lebih baik dari sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sore hari ini menjelang berbuka puasa ini saya akan menyampaikan beberapa pokok kajian yang terkait dengan zakat. Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan, menunaikan apa yang disebut dengan zakat sebagai sebuah rukun Islam. Rukun itu adalah satu perbuatan yang harus dilakukan. Apabila perbuatan itu tidak dilakukan, maka orang itu tidak sah. Sebagai orang Islam, rukun Islam ada 5, yaitu pertama mengucapkan syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan haji, dan yang kelima, saya ulangi lagi, 1 membaca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ada beberapa pengecualian dalam rukun ini dengan beberapa catatan. Haji apabila mampu, zakat juga apabila sudah memenuhi persyaratan. Sehingga apabila seseorang Islam yang sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan zakat kok tidak melaksanakan zakat, berarti ada 2 kemungkinan.
Kalau kemungkinannya itu tidak tahu, mungkin orang ini harus diberi informasi, harus diberitahu. Tetapi kalau kemungkinannya tahu, kemudian tidak melaksanakan, ini namanya fasik. Akan tetapi kalau memang tahu, kemudian dia menganggap bahwa zakat itu tidak bagian dari rukun Islam, itu bukan orang Islam lagi. Jadi sudah keluar dari Islam. Demikian juga haji sebenarnya. Haji itu adalah syaratnya apabila mampu. Mampu itu artinya mampu secara fisik, mampu secara finansial. Apabila seseorang sudah mampu secara fisik, umat Islam, mampu secara finansial, mampu secara kesempatan, kok tidak melaksanakan ibadah haji, ya tadi ada dua kemungkinan. Karena ketidakberangkatnya itu, karena ketidaktahuan, itu masih harus diberikan informasi. Tetapi kalau menganggap bahwa haji itu tidak merupakan bagian rukun Islam, itu bukan orang Islam lagi. Rukun satu dengan rukun yang lain, membaca syahadat, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, itu statusnya, levelnya sama, wajib bagi kita. Hanya kadang-kadang Bapak Ibu para jamaah, antara sholat dengan zakat itu wong sing wis do sholat jane mampu zakat ora zakat itu hal yang biasa sebenarnya di masyarakat. Nah, ini yang kita sesalkan, yang kita prihatinkan. Seharusnya kalau dia sudah melaksanakan sholat, kalau dia mampu secara sesuai dengan ketentuan dan persyaratan membayar zakat, seharusnya itu karena kewajiban rukun Islam harus dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu para jamaah, berfirman itu antara sholat dengan zakat itu dijadikan satu rangkaian. 26 kali Allah menyampaikan dalam Al-Quran antara sholat dengan zakat itu satu rangkaian. Artinya apa? Betapa pentingnya melaksanakan zakat, sehingga antara sholat dan zakat digandengkan. Aqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kan digandengkan antara sholat dengan zakat, itu satu rangkaian, sama levelnya, sama rukunnya, sama kewajibannya. Hanya memang zakat syaratnya adalah mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat ini Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, memang ibadah yang spesifik, berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa. Kalau sholat itu implikasinya terhadap diri kita sendiri. Walaupun inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, wong sing sholat itu sebenarnya bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan perbuatan jelek. Yang orang yang sholat tenanan mestinya, bukan hanya sholat karena memenuhi kewajiban, tapi sholat yang karena khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau zakat ini Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia, zakat ini mempunyai implikasi secara langsung kepada umat manusia yang lain. Kalau sholat terhadap dirinya sendiri, puasa dirinya sendiri, haji dirinya sendiri. Walaupun haji itu ada implikasi kepada orang lain, tapi tertentu yang mendapatkan imbas dari haji itu tidak semua orang. Tetapi ketika zakat, maka yang mendapatkan manfaat dari zakat secara langsung adalah orang yang ada di lingkungan sekitarnya masing-masing. Dan inilah Bapak Ibu para jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan 26 kali Allah menggandengkan antara sholat dengan zakat. Kemudian di luar zakat itu ada infak dan sedekah atau sedekah. Bahkan Allah berfirman untuk menyuruh melaksanakan infak ataupun sedekah itu sampai 72 kali. Itu artinya betapa pentingnya infak itu. Artinya berbagi. Allah dalam surat Al-Munafikun, di akhir surat Al-Munafikun itu berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
Artinya kira-kira seperti wa anfiku, dan berinfaklah kamu semua umat Islam mimma razaqnakum, terhadap sebagian harta yang aku berikan sebagai rizki kamu. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang pada suatu hari di antara kamu, ahadukum, di mana hari itu di antara kamu meninggal menjelang ajal itu. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, salah seorang di antara kamu itu kedatangan mati, maut. Laula akhartani, kata Allah, orang yang akan mati itu kemudian dia berharap, ya Allah ya Tuhanku, seandainya, andai kata, bila mana, manakala, laula akhartani, mohon dengan sangat ya Allah, akhartani, akhirkan sedikit saja umurku. Jadi ketika ajal mau tiba, itu setiap orang dia akan meminta kepada Allah, kepada Tuhannya, untuk mengundurkan waktu barang sedikit saja. Untuk apa? Wa as-saddaqah, seandainya engkau mengakhirkan hidupku sedikit saja ya Allah, wa as-saddaqah, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berzakat. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jamaah Masjid Agung yang saya cintai, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya berinfak, berbagi, bersedekah, berzakat. Sehingga seandainya diberi kesempatan sedikit saja, itu yang diminta itu bukan sholat, bukan puasa, tapi yang diminta orang yang akan mati, akan meninggal dunia itu adalah kesempatan untuk berbagi kepada sesama. Inilah pentingnya zakat. Surat Ali Imran, surat Al-Baqarah juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah. Hampir senada ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kamu sekalian, mimma razaqnakum, terhadap sebagian rizki yang aku berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumul la, sebelum kamu kedatangan suatu hari, la bai'un, tidak ada perdagangan, wala khullatun, tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, tidak ada pertolongan. Artinya menjelang kematian. Maka yang diperintah itu anfiku, berinfak. Itu menunjukkan Bapak Ibu, para jamaah, betapa pentingnya kita berbagi kepada sesama. Oleh karena itu kita biasakan, semampu bisa kita berinfak, kita berbagi. Kalau zakat itu ada kadar-kadar tertentu, kalau infak dan sedekah itu kapan saja, di mana saja. Bahkan dalam surat Ali Imran disebutkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada kamu terhadap ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, yang Allah akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, malah ini lebih spesifik lagi. Agar mendapatkan predikat takwa, untuk bersegera beristighfar kepada Allah, wasari'u ila magfiratin, minta ampun kepada Allah, maka salah satu indikatornya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak. Infak yang bagaimana? Fis-sarra'i wad-dharra, orang yang berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Infak ini luar biasa, diperintahkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi lapang. Maksudnya lapang itu punya harta benda, berkecukupan, hidupnya sedang bahagia, itu dalam kondisi lapang, maupun dalam kondisi sempit, wad-dharra, tidak punya apa-apa, dalam kondisi sakit umpamanya. Justru bersedekah, berinfak itu sangat dianjurkan, sehingga tidak ada orang yang kemudian bangkrut hidupnya disebabkan karena zakat, karena infak. Inilah sedikit sekelumit terkait dengan zakat maupun infak. Para jamaah yang dirahmati Allah, zakat itu sendiri sebenarnya bisa berarti bersih. Artinya apa?
zakat itu membersihkan harta benda kita, karena harta benda yang kita miliki, yang kita peroleh itu ada hak orang lain, baik orang lain yang meminta maupun orang lain yang malu untuk meminta. Seandainya kita memakan harta benda yang kita miliki itu semuanya, berarti kita memakan hak orang lain, itu membersihkan. Zakat juga bisa berarti mensucikan. Artinya mensucikan adalah mensucikan hati dan pikiran kita. Ketika kita punya harta, kita cari, itu kita zakati, maka kita berarti mensucikan jiwa kita. Zakat juga bisa berarti an-nama, yaitu bertumbuh, berkembang, itu juga zakat. Sehingga orang yang berzakat, yang tertib zakatnya, insya Allah usahanya tidak akan pernah bangkrut. Allah Subhanahu wa ta'ala malah berfirman dalam surat Fatir, disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan shalah, mendirikan, bukan mengerjakan saja, tapi mendirikan, menegakkan, wa aqamus shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menafkahkan, membagikan sebagian harta yang dimilikinya, sirran wa alaniyatan, baik itu dalam kondisi tidak diketahui orang lain maupun dalam kondisi terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, dia mengharap perdagangan itu tidak akan pernah rugi. Sehingga membaca Al-Quran tentu bukan hanya membaca saja, tapi memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran, tadabbur terhadap Al-Quran. Wa aqamus shalah, salat yang kita laksanakan ini betul-betul salat yang sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, anfaqu mimma razaqnahum, berinfak terhadap sebagian harta yang dimiliki, sirron, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun dalam kondisi terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, berharap bahwa membaca Quran, menegakkan sholat, dan berinfak baik sirron, sirri maupun alaniyah, maka itu perbuatan yang perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Oleh karena itu, para jamaah, ini sudah memasuki maghrib ya Mas, sudah memasuki waktu maghrib. Kesimpulannya adalah mari kita biasakan untuk berinfak dan bersedekah. Kalau memang belum sampai kepada nisab dan haulnya berzakat, maka biasakan untuk bersedekah. Dengan bersedekah hidup kita akan menjadi berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli muyassir lana kullu asir fa taysirun asir alayka yasir. Allahumma ya man la ilaha bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alim ya basin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Dr. Andes B.Haji Anyani MSA. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang sudah hadir di Masjid Agung Jawa Tengah, pendengar Radio Dais dan juga pemirsa MACT TV dimanapun Anda berada. Selamat berbuka puasa, dan akhirnya saya sebagai MC pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.